Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubun indahu muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari wa fi riwayatin li muslimin yabitu salasa layalin wa qala ibnu Umar ma marrat alayya lailatun munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika illa wa indi wasiyati. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan darinya pula, ya, artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma hakkum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fiha, tidak ada hak bagi seorang muslim, lahu syai'un, yang ia memiliki sesuatu, yusi fihi, yang harus diwasiatkan tentang sesuatu itu, yabitu lailataini, menginap sampai 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubun indahu, kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadza lafzul Bukhari, dan ini adalah lafaz Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin yabitu salasa layalin, ya, sampai menginap 3 hari. Ya, kalau hadis yang sebelum ini lailatain, 2 malam. Kali ini salasa layalin. Qala ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ma marrat alayya lailatun, tidaklah berjalan padaku 1 malam, munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dzalika, ya, mengatakan demikian, illa wa indi wasiyati, kecuali pada diriku ada wasiat hidupku. Nah, ini masalahnya lahu syai'un yusi fihi, ada sesuatu yang mesti diwasiatkan. Kalau di dalam hadis ahkam, hadis yang menyangkut hukum seperti Bulughul Maram, sebelum membahas babul irsi atau babul waris, maka membahas bab wasiat. Jadi itu sebelum membahas huru warisan, bab pembahasannya itu adalah babul wasiat. Maksudnya begini, kalau kita hidup ini punya bernilai, nah bapak-bapak ini sudah masuk hadis ini, lahu syai'un yusi fihi, memiliki sesuatu yang mesti diwasiatkan. Maaf nih, kalau kita meninggalkan itu jadi ahli waris, jadi haknya ahli waris kita tuh, karena kita punya anak. Nah, itu namanya lahu syai'un yusi fihi. Kita, ya, harus membuat wasiat. Ada yang mengatakan kalau ini pada menjelang kematian. Tapi masalahnya tidak semua orang kematian itu ada mukaddimahnya. Kan ada orang ada mau sakit lama. Nah, itu namanya ada mukaddimahnya. Atau dia merasa kok tambah turun itu. Maka dia memahami, jangan-jangan ini instrumen kematian. Maka dia bikin wasiat. Kalau Abdullah, ya, bin Umar ini, setiap hari dia wasiatnya itu dibawa sama dia, dipegang.
Nah ini tujuannya adalah kalau memang kita menginginkan, kita kan lebih tahu tentang anak kita. Kalau anak kita maaf nih, baik semua, agamanya bagus semua, menjalankan agamanya baik, seandainya kita tidak bikin wasiat pun sebenarnya aman. Karena hukum Islam itu sudah mengatur pembagian warisannya. Nah, tapi kalau mereka itu agamanya kurang bagus, ya, ngajinya kurang, adabnya kurang, lebih baik bikin wasiat. Contohnya sekarang kan pemahaman tentang gender, laki dengan perempuan itu yang nggak perlu ada. Maka pemahamannya laki sama perempuan dulu kenapa dibagi apa itu lidzakari mithlu hazzil unsayain, bagian laki-laki dua bagian perempuan, karena dulu wanita itu pekerja dapur, ya, kasur, dapur, sumur gitu. Tetapi sekarang itu wanita itu ya bekerja, mereka itu punya kreasi, mereka punya pendapatan. Apakah ayat Al-Quran itu masih perlu seperti itu? Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Itu maksudnya. Nah, kalau anak kita dimemungkinkan pemahamannya seperti itu, maka jangan ada warisan. Jangan tinggalkan warisan, tetapi kita membuat wasiat. Ya, bahwa kita membaginya, ada anak 4 dengan membagi rata laki perempuan, perempuan laki-laki pembagiannya sama. Loh, kan bagiannya laki-laki 2 bagian perempuan, ini warisan. Ini wasiat. Itu maksudnya. Kalau memang nanti bakalan ribut, jadi masalah tentang gender, sudah aja, bikin aja wasiat. Bagi aja semasa kita hidup. Dan tulis di atas materai, maktubun indahu itu, ya sebenarnya kasih materai, kalau ada saksi lebih bagus, 2 orang menyaksikan, tidak berlaku kecuali saya wafat. Nah waktu dia meninggal, nggak ada warisan. Yang ada wasiat waris. Laki perempuan dibagi rata. Itu boleh, karena itu tidak mengangkangi Al-Quran. Ya, boleh dibagi rata seperti itu. Boleh, orang itu wasiat. Hak ayah yang membaginya. Dan itu tidak mengangkangi Al-Quran. Tidak sombong di hadapan Al-Quran. Nah, orang sekarang itu nggak berpikir teknisnya. Karena dia pahami apa bedanya laki dengan perempuan. Yang membedakan itu cuma takwa. Ya, berarti sama rata. Orang yang mengatakan itu mengangkangi Al-Quran. Warisan itu lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, jadi supaya tidak mengangkangi, begitu caranya. Kita nih, kan kita tahu kan, kita punya tanah, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan. Berarti kita lahu syai'un yusifi namanya. Ada sesuatu yang kita miliki yang mesti diwasiatkan. Kata Nabi, jangan sampai nginep 2 malam. Jangan sampai 3 malam, kecuali ditulis. Artinya setelah kita punya, kan baru nikah bisa jadi nggak punya apa-apa kan. Baru nikah ikut sama mertua. Punya paling baju lebih dari 1. Ya, uang sedikit ada di bank. Kan sedikit baru tuh. Nah, ketika kaya, ketika berhasil, punya rumah, punya mobil, bikin wasiat. Jangan sampai 3 hari berlalu tidak bikin wasiat. Walaupun ada hadis mengatakan idza hadara ahadukumul maut, apabila sudah mendekati kematian.
Masalahnya siapa? Tidak semua orang, ya, tidak semua orang meninggal itu ada mukaddimahnya. Ya kan? Malam ngajar, besok pagi menjelang subuh meninggal. Nah, jadi bikin wasiatnya itu seperti itu, ya. Ini Ustadz harus ngerti karena di masyarakat, ya, karena di masyarakat itu orang banyak yang judes, jutek. Ustadz emang nggak bisa laki sama perempuan dibagi rata. Kan kita jadi anak kan sama pedulinya sama orang tua. Itu yang membiayai kehidupannya saya. Maka giliran warisan kau laki-laki lebih banyak. Bukankah itu ayat itu feodal? Orang sekarang tuh berani ngomong begitu. Nah, kita ditanya sama Ustadz, jawab. Kalau ente menghendaki itu, jangan ada warisan. Habiskan dalam wasiat. Nah, tanda tangani, pakai materai, ada saksinya. Kalau mau aman, bikin testamen di notaris. Ya, nanti berlaku pada saat kita meninggal. Kita cukup bilang, nanti kalau ayah meninggal, ya wasiat ayah di notaris ini nomor teleponnya. Begitu. Ya. Jadi orang tua lebih tahu anaknya kemana. Lebih bagus dengan waris atau dengan wasiat. Itu tujuannya. Kenapa bab wasiat lebih dahulu dari bab warisan? Kalau di sini ya pokok bahasannya tentang zikrul maut ya. Ingat kematian. Ini. Nama saya Muhammad Haris Hakam, umur, alamat, punya anak, aset saya ini. Kalau saya meninggal, maka harta saya dibagi 4. 1, 2, 3, 4. Ya, padahal ini laki sama perempuan bagi rata. Dan wasiat ini berlaku pada saat saya wafat. Tanda tanganin. Abdullah bin Umar itu sekemana-mana dia tidur, ya dikatakan mamarrat alayya lailatun munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika illa wa indi wasiyat. Tidak pernah berlalu satu malam sejak aku mendengar Rasulullah mengatakan demikian itu kecuali ada di sisiku wasiatnya. Wasiatnya ada terus. Kita nih, kita masih sehat nih. Wasiatnya kita bawa di samping bantal atau di samping kita. Ingat mati nggak? Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud ya. Jadi dia bagaimana mungkin mau merancang satu kesalahan, mau melakukan hal yang melanggar syariat ketika dia ingat bahwa dia sudah buat wasiat. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan wajib hukumnya orang yang mau haji, orang yang mau umroh bikin wasiat. Kenapa? Karena bisa jadi dia pergi tidak pulang. Lama haji itu 40 hari. Lama ya kalau dia mau umroh itu. Ya, padahal kata Nabi jangan lewat 2 hari atau 3 hari kecuali wasiatnya sudah ditulis. Nah, sekarang ada jarang yang ngamalin mau haji bikin wasiat. Ngapa? Takut ah. Mau umroh bikin wasiat, takut. Surat wasiat ini berlaku apabila saya tidak pulang. Nulisnya dia takut. Ya. Ya, jadi kitalah orang tuanya yang tahu tentang anak-anak.
Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala hattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khututan. Hadis diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Nabi pernah menggaris ya beberapa garis. Faqala hadzal insanu. Inilah manusia, artinya inilah catatan-catatan tentang manusia, cita-cita manusia. Wa hadza ajaluhu. Ini ya sambil nulis menggaris Nabi bilang inilah ya tempo kehidupannya. Fabainama huwa kadzalika, maka tatkala dia berada dalam posisi yang demikian itu, ja'al khattul aqrabu, ya, ketika itu datang garis yang lebih dekat. Nah, garis yang lebih dekat itu adalah garis kematian. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini pendek dan kita lebih jelas pada hadis berikut ini. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan dia khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi pernah menggaris dan garis itu berbentuk kotak. Wa khattan fil wasati kharijan minhu. Dan Nabi menggaris satu garis di tengah-tengah dan garis itu keluar dari 4 persegi itu tadi. Itu di kitab Bapak ada garisnya enggak? Ada gambarnya enggak? Nah, ya, jadi Nabi gambar kotak. Kemudian Nabi menggaris satu garis ya fil wasati di tengah kharijan minhu. Ya, keluar garis itu dari kotak. Wa khatta khutatan sigharan, dan Nabi menggaris garis kecil ila hadzal ladzi fil wasati, yang ada di tengah. Itu garis yang di bawah itu. Min janibil ladzi fil wasati, yang dari sisi, dua sisi yang ada di tengah itu tadi. Ya. Waqala, dan Nabi mengatakan hadzal insanu, manusia itu seperti ini. Wa hadza ajaluhu, ini adalah tempo kehidupannya. Muhitan bihi, ya, keliling, mengelilinginya. Ya, pada kotak itu inilah ya ajalnya, tempo kehidupannya itu mengelilingi dari 4 kotak itu. Au qad ahata bihi, atau sungguh mengelilingi ya pada kehidupan manusia. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu. Dan yang ini yang keluar, garis satu keluar dari 4 persegi itu tadi, amaluhu, keinginannya. Nah, garis tengah yang memanjang itu amaluhu, keinginan manusia. Itu amalnya itu bisa jadi pendek, bisa jadi sedang, bisa jadi lebih panjang, bisa jadi 2 meter, bisa jadi 3 meter. Obsesi amal itu. Wa hadzal khutatus sigharu al-a'radu, dan garis-garis kecil ini adalah ya al-a'rad, ya arad, ya namanya arad, ya hambatan-hambatan. Ya. Fa in akhta'ahu hadza, apabila dia dapat mengatasi satu kotak kecil ini, nahasahu hadza, maka dia akan mendapatinya, asabahu, ya nahasahu ai asabahu hadza wa ahlakahu, atau dia bisa jadi binasa dengan kotak yang dia inginkan. Ya, wa in akhta'ahu hadza, ya apabila dia mampu mengatasi kotak yang ini,
nahasyahu hadza, ya, maka asobahu hadza, akan mengenai dia, ya. Atau dia celaka dengan apa yang dia usahakan. Rahul Bukhari wa hadza suratuhu, ya, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari dan ini gambarnya. Nah, jadi taruhlah ya, segi 4 itu adalah lingkaran kehidupan manusia. Orang tidak bisa keluar dari 4 lingkaran, 4 sisi itu nggak bisa keluar. Yang dibilang la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun tuh. Segitu kotaknya, ukuran berapa kali berapa, dia nggak bisa memperbesar, nggak bisa memperkecilnya. Tapi dalam kehidupannya itu dia punya kemauan-kemauan, punya obsesi-obsesi. Nah, obsesinya itu lebih panjang dari umur. Ya, yang dimaksud lebih panjang tuh gini. Ada orang naik motor, berhenti di lampu merah. Di sampingnya orang naik Mercy yang terbaru. Ya, harganya 7,8 miliar gitu. Dia naik motor gitu. Maka dia bilang, kalau bisa beli ini oke juga nih. Bisa cari bini baru nih, ya. Karena apa? Pamornya tinggi gitu. Tapi dia naik motor. Nah, kalau dia naik motor bisa mendongkrak rezekinya sampai membeli ini, maka keinginan dia itu lebih dari umur yang dia punya. Taruhlah umurnya 70, dia kumpulin sampai 70 tahun, belum tentu bisa beli ini gitu loh. Tapi angan-angan manusia itu bisa jadi lebih jauh. Pungguk meringgukan bulan itu namanya amaluh. Obsesinya, keinginannya itu lebih jauh dari umurnya. Bapak juga gitu kan? Kita nih, kadang-kadang keinginan kita enggak napak di bumi gitu loh. Keinginan kita itu enggak napak di bumi. Yang kita ingini itu sesuatu yang boleh bilang, nggak ada yang mustahil, tapi sesuatu yang rumit, sulit untuk kita menggapainya. Nah, garis manusia itu kadang melebihi dari batas umur. Nah, jadi ada yang menguasai satu kotak, 2, bisa jadi dia mendapatinya atau dia celaka. Ya nanti pindah ke kotak yang lain. Bisa jadi keinginan itu dia mengupayakannya, tapi bisa jadi gagal dia. Ya. Ini gambaran tentang ya kehidupan manusia itu digaris seperti itu. Ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an, ya. Bersegeralah kalian dalam melakukan amal ibadah. Sab'an, Nabi mengulanginya sampai 7 kali. Badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal, ayo segera beramal, ayo segera beribadah, ya. Ya. Hal tanziruna illa faqran munsian. Apakah kalian mesti menunggu kecuali menunggu itu faqran munsian? Ya, kecuali menunggu dalam keadaan fakir munsian yang memperdaya. Ya, fakron munsian itu kan miskin itu, fakir itu
tujuan. Miskin itu adalah gaya hidup. Bagi orang-orang tertentu itu memang dia nggak mau berusaha. Karena berusaha yang menyebabkan memiliki sesuatu. Berusaha itu yang menyebabkan orang jadi kaya gitu loh. Maka dia nggak mau. Ya, jadi dia tidak mau berusaha. Maka hidup seadanya, tetapi bagaimana ibadahnya berbeda dengan orang lain. Nah, jadi beliau bilang, bersegeralah beramal. Bersegeralah beramal, jangan sampai kau menunggu fakron munsian, datangnya kefakiran yang memperdaya. Apa maknanya itu? Kita miskin, tapi kita mau makan mesti datang ke pintu, dari pintu ke pintu, minta-minta. Itu namanya munsian. Beramalnya sekarang, karena nanti kamu susah untuk beribadah. Hidupmu dalam kefakiran yang memperdaya. Ini buat yang muda-muda ya. Dulu saya sering dengar gitu, yang ngomong orang-orang tua. Gitu. Ayo mumpung muda, lagi muda belajar. Lagi muda banyakin ibadah. Lagi muda banyakin membaca. Nanti masa tua itu ibarat orang nyelengin tebok. Celengan ya, buka celengan. Itu sama saya terasa sekarang gitu loh. Terasa itu. Betapa kurangnya dulu menggenjot waktu masa muda itu, belajarnya kurang, menghafalnya kurang. Ya, bacanya kurang. Sehingga terasa, sehingga sudah tua seperti ini harus banyak baca, harus banyak menghafal ya. Dari dulunya kurang. Nah itu kalau diingat Nabi itu dulu pesannya gitu. Badiru bil a'mal. Ayo cepat mumpung belajar. Tidak ada menunggu itu kecuali kemiskinan yang memperdaya. Udah tua nggak kuat lagi. Ya. Auginan mutghiyan. Atau cukup kaya tapi sombong. Mutghi. Ya. Buat apa kaya sombong? Kaya tapi sombong, kaya tapi pelit. Ya. Jangan sekarang mumpun kamu belum kaya beramal. Aumaradan mufsida, atau kamu menunggu yang datang itu adalah sakit yang merusak kehidupan. Artinya sakit banyak keluarkan dana. Sakit memerlukan bantuan orang lain dan lain sebagainya. Nah, jangan keliru ya bahwa itu kita kalau sudah di masanya beramal itu sakit itu tidak jadi masalah. Ada hadis yang menjelaskan itu, orang yang sudah tua, yang sudah tidak bisa lagi melakukan ibadah yang dulu dia lakukan dari muda itu, maka orang itu tetap ditulis mengamalkan itu. Namanya dia dari muda itu baca Quran, setiap minggu menghatamkan Quran. Atau dia punya kebiasaan sehari 1 juz. Ketika dia sudah tua itu dia nggak kuat. Bacanya cuma berapa? 10 ayat, 15 ayat. Maka yang dia baca 10 ayat tapi pahalanya 1 juz. Waktu dihitung dia 1 juz, dia sudah dapat pahala menghatamkan Quran. Kenapa? Dulu waktu dia sehat itu dia mengerjakannya itu. Ya. Jadi kalau dia berpuasa setiap Senin Kamis, sudah tua dia nggak puasa, maka setiap hari Senin hari Kamis dia ditulis pahala berpuasanya. Kenapa? Dulu waktu mudanya dia melakukan itu. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Ya, badiru bil a'mal.
Bersegera amal, ayo ngamal ini. Nanti kalau udah tua, sakit-sakitan. Udah tua, nggak punya uang. Udah tua, udah nggak kuat badannya. Amalnya seperti waktu muda. Itu dalam tafsir Al-Qurtubi, ya. Ketika ayat Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Kami ciptakan manusia dalam struktur yang paling bagus. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian ya kami jatuhkan, kami lemparkan ke tempat yang terendah. Itu semua penterjemahan seperti itu. Dalam tafsir Al-Qurtubi itu dinukil satu pendapat Abdullah bin Abbas bahwa asfala safilin itu maknanya bukan itu, tapi arzalil umur. Orang yang diberi umurnya panjang. Jadi kalau hadis yang sering kita dengar hadis itu, ya, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 dengan 70. Itu hadis itu sahih. Tapi itu bukan hadis satu-satunya. Karena ada hadis yang mengatakan umur umatku itu sampai 120 tahun. Itu yang dimaksud dengan ila arzalil umur. Nah, kalau mulai 80, mulai 90, 100, 110, 120, dia nggak bisa ibadahnya seperti dulu. Maka ditulisnya pahalanya bukan pahala tua, tapi pahala muda. Dia mah tiap hari diam gitu, ya, berjemur, naik kursi didorong, makan disuapin. Tapi kari itu ketika hari berpuasa dia ditulis puasa. Malam dia pipis, dicebokin sama anaknya. Padahal waktu itu waktunya dia bangun sholat tahajud, ditulis. Itu yang dimaksud dengan badiru bil a'mal. Jadi hadis satu dengan hadis yang lain itu punya korelasi. Munasabah bainal ahadis. Memunasabahkan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Nah, kalau mau jelas bacanya di Al-Qurtubi itu ketika bahas tsumma radadnahu asfala safilin, ya. Au haraman mufannidan, atau masa tua yang lemah. Kalau udah tua mau apa? Ya. Au mautan mujhizan, atau kematian yang memutuskan harapan, ya, mujhizan, ya, yang memutuskan. Orang kalau udah mati nggak punya harapan. Jadi jangan ditunggu-tunggu. Sekarang beramalnya, ibadahnya sekarang, amalnya sekarang. Kalau mau jadi ustadz yang bagus, belajarnya yang banyak sekarang, menghafalnya yang banyak sekarang. Ya. Awid dajjal, atau datangnya dajjal, fasarru ghaibin yuntazar, maka seburuk-buruk yang gaib, artinya yang belum ada itu, yuntazar, sesuatu yang ditunggu, yaitu dajjal. Dajjal itu pasti datang. Awis sa'ata, atau datangnya sa'ah. As-sa'ah itu kalau makna besarnya itu kiamat. As-sa'ah dalam as-sa'atu sughra maknanya kematian. Wa sa'atu adha wa amar. Dan kematian itu adha, ya, berat, wa amar, susah, ya, perih. Nah, jadi bersegeralah beramal sekarang. Jangan tunda-tunda, ya, masih sehat.
Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam At-Tirmizi. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan darinya pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menceritakan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aksiru zikra hazimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian zikra hazimil ladzat, mengingat pemutus kenikmatan. Hazim ay qati, ya, yang memutuskan kenikmatan. Yakni al-maut, yang dimaksud adalah kematian. Perbanyak ingat kematian. Caranya gimana ya, terserah. Contohnya tadi tuh bikin wasiat, wasiatnya dibawa kemana-mana. Ya, hadis yang pertama tadi itu. Tulis wasiat kita, tanda tangani pakai materai. Nggak pulang kita. Buka, ada wasiatnya, ada namanya, alamatnya, pelakunya. Maka orang yang baca akan diantarin. Ya. Dan kita pasti ingat tuh. Bikin wasiat itu paling ampuh. Dulu Mu'allim Syafi'i Hazami, di depan pintu rumahnya itu ada pohon Kamboja. Tapi bukan Kamboja yang merah yang bagus, Kamboja yang di kuburan yang putih itu. Ya. Beberapa 3 tahun sebelum beliau wafat itu, apa 4 tahun gitu ya, tepatnya saya kurang. Mau peresmian Ma'ad Ali Al-Arba'in. Nanti lihat aja itu, ya. Mu'allim wafat 2006, Ma'ad Ali itu 4 tahun sebelum itu. Berarti 2002. Ya. Peresmian gedung Ma'ad Ali. Nah, pada waktu itu Wapres Pak Hamzah Has itu mau datang meresmikan buat ya prasasti itu, maka dinas pertamanan itu nebang-nebang pohon, ngerapin jalanan yang belum diaspal, langsung diaspal karena wapres mau datang, ada untungnya juga. Kemudian ya itu dari depan ke belakang langsung diaspal, gitu. Rapi, bagus. Nah, salah satu yang ditebang itu pohon Kamboja karena di depan rumah. Pulang ngajar, Mu'allim, ini siapa yang nebang nih? Marah. Marahnya benar-benar marah. Itu Jid. Dinas pertamanan, kan besok nanti mau ada wapres. Wapres apa? Kenapa ini ditebang? Yang lain tebang. Ternyata juga keluarganya nggak semuanya tahu. Emang kenapa Jid? Itu kan cuma Kamboja. Dia yang ngingetin gua mati, masuk keluar rumah inget mati. Orang mikir nggak sama Kamboja seperti itu? Saya waktu itu masih muda, ya masih belum seperti sekarang. Maka di depan rumah saya bikin kuburan. Pas depan rumah saya, samping tembok mirip dengan tempel dengan tempat wudhu, saya bikin kuburan. Kuburan beneran gitu. Makanya kayak Ustadz Abdul Qadir Radio Dalam kalau datang mau ketemu saya itu, dia nongkrong di situ, disangkanya kuburan Guru Karim. Dapat TH dulu, tahlil, doa, baru ke rumah saya. Gitu. Banyak Ustadz gitu. Dalam saya bagus dah, rezeki buat Guru Karim. Tapi yang protes juga banyak. Saya punya tetangga itu, ya, encingnya Soki itu, ya,
Nyariah siapa namanya Ki? Bukan. Raiyah ya. Raiyah. Haris, lu apa bikin kuburan di sini? Gue jadi takut kalau mau ke masjid gitu. Waduh, goyang saya. Berarti kan saya bikin takut orang gitu. Sebenarnya buat saya penting gitu. Dan istri saya nggak keberatan bikin mediator, ya miniatur seperti itu nggak keberatan. Akhirnya dibongkar. Kebetulan lagi mau ganti mesin air gitu ya, ambilnya di situ ya, jadi lewat gitu. Nah, jadi memang disuruh sama Nabi. Kalau kita ya mau jadi orang baik, ingat tak kematian. Itu remnya itu pakem. Rahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba sulusul lail qama. Hadis diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba sulusul lail, apabila sudah berangkat sepertiga malam, sudah lewat sepertiga malam, qama, beliau berdiri, faqala ayyuhan nas uzkurullah. Nah, ini yang dimaksud ayyuhan nas ini siapa? Yang dimaksud di sini adalah ashabus suffah. Orang yang memang tinggalnya di Masjid Nabawi yang sekarang disebut dengan Raudhah. Karpetnya warnanya hijau itu sekitar 300. Nabi kalau sudah lewat sepertiga malam keluar dari rumahnya ke Raudhah. Ini yang dimaksud ayyuhan nas uzkurullah. Bangunlah manusia, ingatlah kepada Allah. Ya. Ja'atir rajifah, telah datang tiupan pertama, rajifah, tiupan pertama. Tatba'uhar radifah, nanti akan mengiringi tiupan kedua. Ya. Tugasnya Israfil meniup sangkakala. Ja'al mautu fima fih, dan akan datang kematian ya bima fih, ya yang berhubungan dengannya, artinya pada saatnya. Ya, jadi ja'al mautu bima fih, datang kematian dengan sesuatu yang berhubungan. Ja'al mautu bima fih, ya akan datang kematian itu ya bima fi, dengan sesuatu yang ada padanya, artinya yang berhubungan. Qultu ya Rasulullah inni uksiru salata alaik fakam aj'alu laka min salati. Maka ada Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, inni uksiru salata alaik, sesungguhnya aku memperbanyak membaca salawat kepadamu. Fakam aj'alu laka min salati. Ya, maka berapakah yang aku jadikan untukmu di antara aku membaca salawat. Maksudnya waktu-waktu kapan saja ya aku membaca salawat. Qala ma syi'ta, kemudian Nabi mengatakan semaumu. Jadi baca salawat itu enggak ada waktunya. Ma syi'ta. Qultu ar-rubu'a, ya maka aku bertanya, ya aku berpendapat Ubay bin Ka'ab, ar-rubu'a, ya seperempat malam. Qala ma syi'ta, ya Nabi mengatakan sesuai kehendakmu. Fa in zitta fa huwa khairul lak, apabila kau menambahkannya maka itu lebih bagus untukmu. Nah itu ya rubu berarti bukan rebu malam ya. Ya, seperempat dari yang mesti dilakukan, karena kalimat ini qultu fan nisfa. Kalau begitu ya setengah dari ibadah itu adalah salawat. Qala ma syi'ta.
Ya, beliau mengatakan ya sesuai kehendakmu. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Apabila kau tambahkan maka itu lebih bagus. Qultu fasulusain. Kemudian aku mengatakan ya 2/3. Qala ma syi'ta. Nabi mengatakan sesuai kehendakmu, terserahmu. Fa in zidta fa huwa khairul lak. Apabila kau tambahkan itu lebih bagus untukmu. Qultu aj'alu laka sholati kullaha. Oh, ini yang dimaksud dengan rubu, maksudnya 1/4 untukmu. Ya. Berarti ya 1/4 untukmu, 3/4 untukku. Maksudnya pahalanya. Karena kata Nabi terserah. Kalau begitu 1/3 ya. Terserah kata Nabi, lebih banyak lebih bagus. Kalau begitu setengah. Jadi untuk Nabi separuh, untuk saya separuh, itu pahalanya. Terserah, lebih banyak lebih bagus. Maka sampai dia mengatakan, aj'alu laka sholati kullaha. Aku jadikan untukmu semua sholawat kepadamu itu. Jadi pahalanya buat Nabi semua. Ya. Qala idza apa tuh? Idza tukfa hammuka fayughfaru laka dzambuka. Ya. Ya. Idza tukfa hammuka, apabila ditutupi duka citamu, wa yughfaru laka dzambuka, dan diampuni bagimu segala dosa-dosamu. Artinya orang yang membaca salawat, maksudnya orang yang membaca salawat, dan ketika dia membaca salawat mengatakan semuanya salawat itu pahalanya untuk Nabi, ya maka tukfaham muka akan dicukupkan, artinya akan dihindarkan duka citamu. Kemudian wayuk farolaka dzambuka, dan diampuni dosamu. Ini kalau kita lihat pendapat-pendapat ulama, ada pertanyaan gini. Lebih bagus mana membaca istighfar dengan membaca sholawat? Maka orang mengatakan lebih bagus istighfar. Ulama yang lain mengatakan lebih baik baca sholawat. Karena baca sholawat kita berarti memberikan hadiah kepada Nabi. Dan hadiah dari kita membaca sholawat, dosa kita diampuni. Kan fungsinya sama berarti dengan istighfar. Segala duka cita kita, ya segala sesuatu yang kita khawatirkan ditutupi oleh Allah. Yang bila kita berdoa tidak ada nilai sholawat. Tapi kalau baca sholawat, 2 ini dapat. Urusan duka cita kita ditutupi dan dosa kita diampuni. Itu yang dimaksud dengan sholawat lebih bagus dari istighfar. Harus dibacakan ini hadisnya. Kalau enggak salah paham nanti orang. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Meriwayatkan hadis ini Imam At-Tirmizi. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Babus istihbati ziyaratil kubur lirijal wa may yaquluhu zair. Wallahu a'lam.